Episode kedua, Model Fashion. Cerita dimulai dengan Iwasaki, seorang pemuda yang sering memiliki firasat aneh, tetapi hari ini dia merasakan lebih dari biasanya, sehingga timbul rasa takut dalam dirinya bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi padanya. Selain itu, firasatnya biasanya tidak salah, karena setidaknya akan ada beberapa kejadian yang pasti terjadi. Karena kekhawatiran yang muncul, dia tanpa sengaja menabrak papan iklan di pinggir jalan 2 kali. Setelah itu, Iwasaki pergi ke sebuah kafe, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan kekhawatiran tentang hal-hal buruk dari pikirannya hingga dia mendengar tentang sebuah majalah dan membukanya. Ekspresi wajahnya berubah ketika dia melihat seorang model yang membuatnya terkejut dengan wajahnya. Karena dalam pikirannya, seorang model harus memiliki wajah yang cantik, tetapi itu bertentangan dengan apa yang dia lihat. Model di majalah itu tidak terlihat seperti orang biasa, karena dia memiliki bentuk wajah yang besar, hidung yang terlalu panjang, dan mata yang lebar. Ketika Iwasaki melihatnya, dia merasakan sesuatu yang aneh tentang wanita ini, hingga malam itu, wajah menakutkan model tersebut menghantuinya dalam mimpi, membuatnya terbangun di tengah malam karena ketakutan. Pada sore hari berikutnya, dia berbicara dengan Oda, teman dalam kelompok yang bersama-sama membuat film untuk kompetisi, karena dia dan teman-temannya adalah mahasiswa jurusan film. Iwasaki menceritakan tentang model menyeramkan kepada Oda, tetapi Oda mengatakan bahwa dia tidak merasa terkejut karena di dunia ini ada hal-hal biasa dan hal-hal aneh. Kemudian Oda bertanya tentang skenario yang harus ditulis oleh Iwasaki, tetapi dia belum mulai menulis, dan wajah model menyeramkan itu membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Dia merasa bahwa pekerjaan ini sangat penting karena merupakan film yang harus dikirim untuk kompetisi, dan jika Iwasaki tidak bisa menyelesaikannya, produser akan meminta teman lain untuk melakukannya. Namun, Iwasaki mengatakan bahwa dia akan segera menyelesaikannya sendiri. Di malam hari itu, Iwasaki yang berusaha mengumpulkan konsentrasi untuk menulis skenario, tetapi wajah model menyeramkan itu muncul lagi di pikirannya, membuatnya terpaksa berteriak karena merasa stres untuk menghapus wajah menakutkan itu dari pikirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ingatan tentang wajah menyeramkan itu perlahan-lahan memudar, dan Iwasaki bisa kembali menulis skenario seperti biasa. Selain itu, film yang mereka kirim untuk kompetisi juga memenangkan hadiah utama. Oda kemudian mengatakan bahwa sekarang kelompok mereka mungkin sudah mulai dikenal sebagai pembuat film pemula, dan muncul ide untuk film berikutnya yang akan mereka buat. Oda mengusulkan agar mereka menggunakan aktor dari luar, yang berarti orang-orang biasa yang bukan dari universitas atau orang yang mereka kenal. Ide ini disetujui oleh semua teman-temannya, sehingga mereka mengumumkan pencarian aktor baru melalui berbagai media. Namun, respons yang diterima tidak memuaskan, karena hanya ada 3 orang yang mengirimkan lamaran. Mungkin karena mereka adalah kelompok pembuat film pemula, jadi tidak banyak orang yang tertarik. Untuk pelamar pertama, penampilannya tidak memenuhi syarat, tetapi untuk pelamar kedua, penampilannya cukup baik dan bisa digunakan untuk berakting. Semua orang sangat senang dengan penampilan pelamar kedua, sehingga hampir melupakan bahwa masih ada 1 pelamar lagi. Ketika Oda membawa pelamar ketiga untuk dilihat, dia merasa terkejut karena jika dibandingkan dengan pelamar kedua, mereka terlihat sangat berbeda. Ketika Iwasaki melihatnya, dia hampir pingsan ketika wajah menyeramkan yang pernah mengganggu pikirannya kembali muncul. Karena pelamar ketiga adalah model menakutkan yang pernah dia lihat di majalah. Selain itu, Iwasaki merasakan sesuatu yang aneh dari tatapan model menakutkan itu. Mereka juga bertanya-tanya mengapa model profesional seperti itu mengirimkan lamaran kepada pembuat film amatir seperti mereka. Hal ini membuat Oda mulai tertarik dan berpikir untuk menggunakan model menakutkan itu berpasangan dengan aktor yang tampan. Dan ketika Iwasaki mendengar itu, dia segera menolak dengan mengatakan apakah model itu datang untuk film horor. Namun, Oda dan sebagian besar teman-temannya menganggap itu ide yang menarik, sehingga penolakan Iwasaki tidak dihiraukan. Hingga tiba hari audisi di Cafe Oritama di lantai 4, di mana seorang gadis cantik dan menarik datang untuk melapor. Ketika Iwasaki dan Oda bertemu dengan dia secara langsung,
Mereka berdua memuji penampilannya, dia terlihat lebih cantik daripada di foto, dan tiba-tiba dia terkejut oleh sesuatu, yaitu aktor lain yang merupakan model menyeramkan, yang berdiri menatap Iwasaki dengan tatapan yang menakutkan sejenak, sebelum dia memperkenalkan dirinya sebagai Fuji. Seorang model profesional, wajah aslinya membuat mereka merinding, terutama Iwasaki yang merasa lebih takut daripada yang lain. Melihat Iwasaki ketakutan, produser bercanda dengan mengatakan kepada Fuji bahwa Iwasaki adalah penggemarnya, yang membuat Fuji sedikit tersenyum. Namun, itu membuat Iwasaki hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Pada malam itu, dalam perjalanan pulang, Iwasaki meminta Oda untuk mempertimbangkan lagi tentang memberi Fuji peran, dengan alasan bahwa Fuji yang tinggi besar mungkin sulit untuk berakting dalam adegan biasa, tetapi dia masih melihat bahwa Fuji memiliki keunikan yang mungkin bisa menjadi keuntungan untuk membuat film mereka terkenal. Akhirnya, tiba hari untuk syuting, dengan adegan pertama yang harus dilakukan di hutan yang dalam. Teman-teman dan para aktor harus mengemudikan mobil ke sana. Tetapi, selama perjalanan, Iwasaki yang harus duduk di mobil bersama model Fuji yang ditakutinya mulai menunjukkan ekspresi jelas bahwa dia merasa tidak nyaman dan tidak enak duduk bersamanya. Dia pun mendesak Oda untuk segera mengemudikan mobil agar cepat sampai ke tujuan. Oda mengatakan tidak perlu khawatir, begitu sampai di sana, mereka bisa menghirup udara segar, karena itu adalah hutan yang tidak berpenghuni, jadi tidak ada polusi udara sama sekali. Yamada yang mendengar hal itu bercanda, mengatakan bahwa jika tidak ada orang, berarti mereka benar-benar akan membuat film horor, yang membuat semua orang di mobil tertawa, termasuk Fuji yang sebelumnya diam. Namun, semua orang terkejut ketika melihat gigi Fuji yang tajam dan ratusan, sangat berbeda dari gigi manusia biasa. Semua orang harus berusaha untuk tetap tenang agar syuting film tetap berjalan. Setelah sampai di lokasi, semua orang keluar dari mobil dan berjalan untuk menghirup udara segar. Fuji mengatakan kepada semua orang bahwa dia sangat menyukai tempat ini, dan Iwasaki mendekati Oda untuk mengatakan bahwa dia melihat gigi Fuji di mobil tadi sangat menakutkan, seolah-olah bukan gigi manusia. Oda setuju, tetapi syuting tetap harus dilanjutkan. Sementara Oda sedang berlatih untuk adegan, Iwasaki, Yamamoto, dan Fuji sedang menunggu giliran. Tiba-tiba, Iwasaki merasa merinding, dan ketika dia melihat ke arah Fuji, dia mendapati bahwa Fuji terus menatapnya. Yamada bercanda bahwa Fuji sedang memperhatikan Iwasaki. Mendengar itu, Iwasaki semakin merinding. Ditambah lagi dengan firasat aneh tentang aura menakutkan yang terpancar dari Fuji, membuatnya merasa tidak nyaman dan meminta izin untuk pergi mencuci muka di pinggir jalan. Namun, Fuji mengikuti Iwasaki tanpa dia sadari. Ketika Iwasaki melihat Fuji muncul diam-diam, dia terkejut dan segera berlari menjauh. Fuji terlihat sangat menakutkan. Matanya menatap tajam seolah-olah ingin menghisap darah. Iwasaki berlari dan bersembunyi di belakang pohon, berharap Fuji tidak melihatnya dan berlalu. Setelah itu, dia kembali ke lokasi syuting dan bertemu dengan semua temannya yang sedang menunggunya, karena dia harus berperan sebagai pemeran utama di adegan berikutnya. Teman-temannya yang melihat Iwasaki berlari dengan wajah ketakutan bertanya tentang Fuji, karena keduanya menghilang bersamaan. Namun, Iwasaki yang tidak peduli lagi berusaha memberitahu teman-temannya untuk segera pergi, karena dia tidak bisa bertahan di dekat wanita yang terlihat sangat menakutkan seperti Fuji. Produser mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu, meninggalkan pekerjaan, dan membiarkan Fuji sendirian di tengah hutan. Sementara mereka berdua bertengkar, Fuji perlahan-lahan berjalan keluar dari hutan, sehingga Iwasaki harus kembali ke adegan untuk menyelesaikannya. Namun, adegan yang difilmkan dari pagi hingga sore itu tidak melibatkan Fuji sama sekali, dan semua orang hanya fokus pada produser, membuat Fuji yang menunggu lama merasa kesal dan bertanya kapan dia akan mendapatkan giliran. Dengan sikapnya yang menakutkan, Oda tidak bisa berkata banyak, hanya mengatakan bahwa peran Fuji sangat penting dan akan difilmkan setelah istirahat. Selama istirahat, Iwasaki, Oda, dan Yamamoto berkumpul untuk berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dengan Fuji. Sebenarnya, mereka membawa Fuji hanya untuk peran tambahan yang terlihat menarik. Tetapi pada kenyataannya,
Mereka tidak bisa menemukan peran untuknya. Mengenai meninggalkan dia di hutan, Yamamoto bercanda bahwa jika mereka dibalas di kemudian hari, itu tidak akan lebih buruk. Sementara itu, Tamae masih duduk istirahat dengan Fuji. Namun, saat ketiga orang itu tidak bisa mencapai kesepakatan, tiba-tiba Miyake berlari dengan wajah ketakutan dan memberitahu teman-temannya bahwa sekarang Tamae telah dimakan. Awalnya, teman-temannya mengira Miyake sedang bercanda, tetapi melihat warna merah di tubuhnya, mereka menyadari bahwa itu bukan lelucon. Dia kemudian meminta semua orang untuk melihat. Pada saat itu, hanya Iwasaki yang percaya bahwa Miyake berbicara kebenaran, karena dia berpikir bahwa Fuji pasti bisa memakan orang. Mereka semua membantu mencari jejak dan Tamae, hingga mereka menemukan jejak darah di sekitar area. Tiba-tiba, Fuji yang seluruh tubuhnya berlumuran darah muncul dari belakang, dan memberitahu mereka bahwa dia adalah pemeran utama. Sebelum mulai mengejar mereka dengan serius, dia berhasil menangkap Miyake, dan pada saat yang sama, Iwasaki tersandung dan jatuh ke tanah. Ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan mengerikan di mana Miyake telah digigit Fuji di leher hingga mati, membuatnya mulai memikirkan firasat buruk tentang dirinya sendiri. Ya, Fuji menatapnya dan berkata, "Akhirnya kita bisa bersama berdua." Sebelum cerita berakhir, meninggalkan penonton bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Iwasaki selanjutnya. Mimpi panjang. Video dimulai di rumah sakit. Pada malam hari, seorang wanita muda yang menderita penyakit ketakutan akan kematian sampai-sampai menangis di tengah malam. Dia terus berpikir tentang apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin mati, tetapi dia tahu bahwa dia harus mati suatu saat. Dia sangat takut karena dia takut tidak ada keberadaan di dunia ini, sampai-sampai mengganggu pikirannya. Sementara dia sedang melamun, dia melihat bayangan seseorang yang berdiri di depan kamarnya, dan bayangan itu membuka pintu. Keesokan paginya, Dr. Kuroda dan asisten dokter yang baru dipindahkan datang untuk memeriksa kondisinya. Dia memberitahu mereka bahwa semalam dia bermimpi bertemu dengan malaikat maut yang akan menjemputnya. Tetapi, Dr. Kuroda mengatakan bahwa itu bukan malaikat maut, melainkan pasien di kamar sebelahnya. Meskipun begitu, wanita itu tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa sosok seperti itu pasti adalah malaikat maut, bukan manusia, melainkan makhluk dari sisi kegelapan. Setelah itu, dokter kecil, asisten dokter, berdiskusi tentang penyakit yang diderita wanita itu, yaitu penyakit ketakutan akan kematian, dan mengeluh tentang pasien di kamar sebelahnya, bahwa jika dia berkeliaran di rumah sakit di malam hari, itu akan menjadi masalah. Mungkin pasien itu juga takut untuk tidur. Asisten dokter bertanya tentang kondisi pasien tersebut, dan Dr. Kuroda menjelaskan bahwa pasien itu bernama Moko Teshiro. Dia datang ke rumah sakit 2 bulan yang lalu, mengaku bahwa dia menderita dari mimpi, karena waktu dalam mimpinya jauh lebih lama daripada orang biasa. Pada malam pertama, dia mulai bermimpi panjang. Mimpi itu berlangsung selama 1 bulan, dan kemudian semakin lama, dari 1 bulan menjadi 2 bulan, hingga setengah tahun. Bukan hanya saat terbangun dia merasakannya, tetapi dia benar-benar merasakannya saat dia sedang bermimpi. Jika itu adalah mimpi yang baik, mungkin dia tidak perlu datang ke dokter seperti ini, tetapi dia hanya mengalami mimpi buruk ketika dia duduk dan menutup matanya. Terkadang, ketika dia bermimpi terlalu lama, saat dia terbangun, dia mulai tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi, dan tidak tahu berapa lama mimpi itu akan berlangsung. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 100 tahun, yang mengganggu kehidupan sehari-harinya. Dia tidak bisa lagi bertahan dengan mimpi seperti ini, karena baginya kemarin adalah 1 tahun yang lalu. Dokter kemudian memutuskan untuk melakukan tes di rumah sakit untuk mengamati saat dia tidur. Namun, pada malam itu, tubuh Mukoda bereaksi aneh, tubuhnya mulai bergetar, dan matanya bergerak cepat. Namun, itu hanya terjadi dalam sekejap. Gelombang otak menunjukkan bahwa dia sedang tidur nyenyak. Melihat hal itu, Dr. Kuroda memutuskan untuk membangunkan Mukoda. Dan, ketika dia terbangun, dia membutuhkan waktu sejenak untuk kembali normal. Dr. Kuroda menyadari bahwa Mukoda tidak berbohong, tetapi dia harus menderita dengan mimpi ini. Tidak lama kemudian, Dr. Kuroda masih belum mengetahui penyebab mimpi seperti ini. Sementara itu, Mukoda bermimpi selama 10 tahun dalam 1 malam.
dan dia mulai tidak bisa bertahan lagi. Jika dia terus bermimpi selama ribuan tahun, 2000 tahun, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Dan setelah itu, seperti yang dia katakan, mimpi-mimpinya semakin cepat dan berat. Meskipun dilihat dari sudut pandang orang yang bermimpi normal, tidak bisa dikatakan bahwa itu hanya imajinasi. Saat ini, kondisi fisik Mukoda telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tubuhnya kurus kering dan rambutnya rontok hampir tidak tersisa. Wajahnya tampak kering dan matanya terlihat ketakutan, seolah-olah tidak ada lagi kemanusiaan yang tersisa. Selain itu, ketika dia terbangun, dia selalu menunjukkan gejala aneh kepada dokter. Mukoda pernah bertemu dengan ibu, mengaku bahwa ibu yang berada di kamar sebelah adalah istrinya, sambil menunjukkan gejala kegilaan. Dia baru saja keluar untuk menemui ibu. Ketika ibu bertemu Mukoda, dia berpikir bahwa Mukoda adalah malaikat maut yang datang untuk menjemputnya, sehingga dokter dan perawat berusaha menahan Mukoda dan juga harus menjaga ibu agar tetap tenang, yang menyebabkan kekacauan. Setelah Mukoda dibawa kembali ke kamarnya, dia mulai berpikir bahwa kondisi dirinya saat ini sangat berubah, karena dia hampir tidak lagi terlihat seperti manusia. Hal ini semakin membuatnya berpikir, dan dia berbicara dengan Dr. Kuroda dengan nada putus asa, mengungkapkan ketakutannya bahwa jika dia terus bermimpi panjang seperti ini, dia akan terjebak dalam mimpi tanpa akhir. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika dia bermimpi selamanya. Keesokan harinya, saat Dr. Kuroda memeriksa pasien, ibu masih berteriak ketakutan bahwa dia akan mati, karena dia tidak ingin mati. Setelah itu, mereka pergi ke kamar Mukoda, tetapi ketika mereka membuka pintu, mereka terkejut melihat kondisi Mukoda, karena tubuhnya mulai retak dan terlihat seperti makhluk aneh. Tetapi, dia masih belum terbangun dari mimpinya. Akhirnya, Dr. Kuroda menunggu hingga saat terakhir. Mukoda, ketika tubuhnya hancur menjadi kristal, angin yang masuk dari luar menyebarkan serpihan kristal tubuh Mukoda ke seluruh ruangan. Dr. Kuroda hanya bisa menatap serpihan kecil itu sambil bertanya-tanya apakah pikiran Mukoda sekarang terjebak dalam mimpinya selamanya. Setelah itu, dokter mulai mengumpulkan serpihan Mukoda untuk diperiksa dan menganalisis bagaimana hal itu terkait dengan mimpi. Gambar kemudian beralih kembali ke ibu yang baru terbangun dan bertemu Dr. Kuroda yang memberitahunya bahwa dia merasa jauh lebih baik, tetapi merasa aneh karena dia merasa telah bermimpi sangat lama. Pada sore hari itu, asisten dokter bertanya kepada Dr. Kuroda tentang penampilan ibu yang sangat berubah, mirip dengan Mukoda yang hancur karena mimpi buruk. Dr. Kuroda menjelaskan bahwa dia telah mengekstrak zat dari serpihan kristal tubuh Mukoda yang hancur dan menyuntikkannya kembali. Mami sangat takut akan kematian, takut menghilang lebih dari segalanya. Namun, jika ia bisa bermimpi lebih lama, bagaimana? Jiwanya akan berada di sana, tidak akan pernah mati, meskipun itu hanya ilusi sementara. Jika manusia bisa bermimpi selamanya, maka manusia akan terbebas dari kematian selamanya. Gambar kemudian beralih kembali ke Mami, yang saat ini kondisinya perlahan-lahan berubah mirip dengan Mukoda. Karena ia terjebak dalam mimpi yang panjang itu,